Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unda Rahmi dengan NIM 0602 1282 227048. Saya mahasiswa semester 3 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap buku teks Bahasa Indonesia tingkat SMP atau MTS kelas 8 dengan menggunakan teori BSNP dari dua segi kelayakan, yaitu kelayakan penyajian dan kelayakan kegrafikan. Yang terhormat Dr. Zahra Alwi MPD dan yang saya hormati Ibu Ernalida SPD MHum PhD serta Ibu Halidatun Nuzula MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Baiklah, langsung saja pemaparan yang pertama, yaitu mengenai identitas buku. Buku yang saya gunakan ini yaitu yang berjudul Buku Bahasa Indonesia kelas 8 tingkat SMP atau MTS. Pengarangnya yaitu Endang Kosasi, penelaah Muhammad Rapitang, Dwi Purnanto, dan Liliana Mulyastuti. Preview gurunya Cut Nilawati. Penerbitnya Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Tempat terbit yaitu Jakarta, tahun terbit tahun 2017, cetakan pertama yaitu pada tahun 2014, dan cetakan yang kedua yaitu tahun 2017. Tebal buku yaitu terdiri dari 282 halaman, ukuran buku 25 cm, dengan nomor ISBN 9786022829706. Selanjutnya itu adalah pembatasan teori. Teori yang saya gunakan ini yaitu teori BSNP. Nah, menurut BSNP, dalam Muhlis Mansur 2010, buku ajar yang berkualitas yaitu wajib memenuhi 4 unsur, yaitu kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan kegrafikan, dan kelayakan penyajian. Namun di sini saya hanya menggunakan dua aspek saja, yaitu yang pertama aspek kelayakan penyajian. Nah, di dalam aspek kelayakan penyajian ini terdapat 3 indikator yang digunakan untuk menjabarkan kelayakan suatu penyajian dalam buku teks. Yang pertama, teknik penyajian. Nah, di dalam teknik penyajian ini terdapat beberapa poin, yaitu sistematika penyajian, keruntutan penyajian, dan keseimbangan antar bab. Indikator yang kedua, yaitu penyajian pembelajaran dalam buku teks diarahkan pada berpusat pada siswa, mengembangkan keterampilan proses, serta memperhatikan aspek keselamatan kerja. Yang indikator yang ketiga, yaitu kelengkapan penyajian. Nah, kelengkapan penyajian ini terdapat beberapa poin juga. Yang pertama, bagian pendahuluan. Pada bagian awal buku teks terdapat prakata, penunjuk penggunaan, dan daftar isi atau daftar simbol atau notasi. Yang poin kedua yaitu bagian isi. Nah, penyajian materi dalam buku teks dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, tabel, rujukan atau sumber acuan, soal latihan atau rangkuman setiap bab. Yang poin ketiga yaitu bagian penyudah. Pada akhir buku teks terdapat daftar pustaka, indeks, subjek, daftar istilah atau glosarium, daftar simbol atau notasi yang dapat dicantumkan pada akhir buku. Aspek kelayakan yang kedua yaitu aspek kelayakan kegrafikan. Nah, dalam aspek kelayakan kegrafikan ini ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam buku teks agar buku kelayakan dalam suatu buku dapat terpenuhi. Yang pertama yaitu ukuran buku. Pada bagian ini akan menerangkan beberapa ukuran buku yang dapat dianalisis. Yang kedua, desain buku. Yang ketiga, tipografi kulit buku. Nah, tipografi kulit buku ini terdiri beberapa poin. Yang pertama, huruf yang sederhana. Yang kedua, ukuran format buku. Yang ketiga, desain kulit buku. Yang keempat, desain bagian isi. Yang kelima, kualitas kertas. Yang keenam, kualitas cetakan. Serta yang terakhir yaitu kualitas jilitan. Baiklah, kita masuk ke hasil analisis. Yang pertama, teknik penyajian. Nah, dalam teknik penyajian ini terdapat 3 indikator. Yang pertama, sistematika penyajian. Sistematika penyajian pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 bentuk tingkat SMP atau MTS kurikulum 2013 edisi revisi 2017 ini bisa dikatakan cukup baik karena penyajiannya sudah konsisten, yaitu setiap bab diawali bacaan dan gambar untuk menarik minat siswa yang sesuai dengan topik yang akan dibahas pada bab tersebut. Nah, selain itu siswa menjadi tahu materi apa saja yang akan mereka pelajari ataupun dibahas. Kemudian siswa akan diberikan materi yang diiringi dengan latihan yang mengulas materi yang telah diberikan. Nah, akan tetapi, informasi yang diberikan mengenai pembelajaran yang akan dipelajari di subbab itu tidak diberikan secara keseluruhan, seperti pada bab 5 tersebut,
informasi diberikan, tapi pada bab 6 tidak ada informasi. Yang kedua itu ada keruntutan penyajian. Nah, di dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 tingkat SMP atau MTS ini, keruntutan penyajiannya sudah dapat dibilang baik karena materi yang disajikan itu diurutkan dari yang sederhana ke tingkat yang sulit ataupun dari tingkat yang mudah ke tingkat yang suka. Indikator yang ketiga itu adalah keseimbangan antar bab. Nah, buku Bahasa Indonesia kelas 8 ini, kurikulum 2013 revisi 2017 ini sudah dapat dibilang seimbang karena halaman dari bab 1 ke bab yang lainnya sampai akhir itu sesuai. Selanjutnya itu ada pendukung penyajian. Nah, dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 ini, kurikulum 2013 edisi revisi 2017 ini sudah dapat dikatakan lengkap adanya pendukung penyajian yang berupa yang pertama itu pembangkit motivasi dalam belajar. Nah, di dalam buku ini terdapat motivasi yang berupa kata-kata seperti yang dilampirkan pada materi drama, yaitu di awal bab ditampilkan kata-kata. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menafsirkan drama baik tradisional atau modern yang kamu baca atau kamu tonton dengan terperinci. Yang kedua ini adanya contoh soal dalam setiap bab. Nah, setelah dianalisis ternyata buku Bahasa Indonesia kelas 8 ini tidak adanya contoh soal dalam setiap bab, hanya saja diberikan latihan-latihan soal setiap akhir bab. Yang ketiga itu adanya kata-kata kunci pada awal bab. Nah, setelah dianalisis, ternyata buku Bahasa Indonesia untuk tingkat SMP atau MTS ini tidak adanya kata kunci yang dilampirkan setiap awal bab. Itulah yang menjadi penyebab siswa merasa kesulitan untuk mengetahui materi apa saja yang akan ia pelajari pada kelanjutan bab tersebut. Yang keempat itu adanya soal latihan di setiap akhir bab. Nah, setelah dianalisis, ternyata buku Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud ini tidak mempunyai latihan soal yang berupa pilihan ganda ataupun esai. Hanya saja buku ini terdapat soal individu atau tugas individu yang diberikan untuk mengukur kemampuan siswa setelah mempelajari materi tersebut. Yang kelima itu adanya pengantar. Nah, setelah dianalisis, ternyata buku ini tidak dilengkapi dengan pengantar yang berisi tujuan penulisan, sistematika buku, cara pengajaran maupun materi apa saja yang harus diberikan kepada siswa untuk masa pengajaran atau satu semester tertentu. Nah, yang keenam adanya glosarium. Setelah dianalisis ternyata buku ini terdapat glosarium yang dilampirkan pada akhir halaman buku. Selanjutnya yaitu adanya daftar indeks. Di dalam buku terbitan Kemendikbud ini sudah dilengkapi dengan indeks buku yang terdapat pada bagian akhir, posisinya berada di bawah glosarium. Yang selanjutnya yaitu adanya daftar pustaka. Nah, buku ini sudah dilengkapi dengan daftar pustaka yang baik dan benar. Yang terakhir adanya lampiran. Setelah dianalisis, ternyata buku ini tidak terdapat lampiran apapun, baik di awal halaman ataupun di akhir halaman. Indikator yang ketiga itu adalah kelengkapan penyajian. Dalam buku teks Bahasa Indonesia, tingkat SMP atau MTS kelas 8 ini sudah dilengkapi bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian bagian penutup, menurut pendapat saya, buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 ini sudah lengkap karena sudah memuat glosarium, daftar pustaka, indeks, profil penulis, profil penelaah, serta profil ilustrator. Baiklah, yang kedua itu ada hasil analisis aspek kelayakan dari kegrafikan. Nah, terdapat 3 indikator yang menjadi penilaian dalam aspek kegrafikan, yaitu yang pertama, ukuran buku. Setelah dianalisis, ternyata buku ini mempunyai ukuran 25 cm. Yang kedua, adanya desain kulit buku. Nah, setelah dianalisis, pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 ini sudah dapat dikatakan menarik, baik dari segi warna, ilustrasi. Dari ilustrasi dikatakan baik karena mempunyai gambar bendera merah putih yang sedang berkibar dan juga terdapat beberapa buku yang terbuka. Kemudian terdapat tangan yang sedang menulis di atas buku. Indikator yang ketiga ada tipografi kulit buku. Nah, dalam tipografi kulit buku ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, menggunakan huruf yang sederhana atau komunikatif. Nah, setelah dianalisis ternyata buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 ini tidak banyak menggunakan kombinasi font yang digunakan. Font yang digunakan ialah Times New Roman. Yang kedua ada ukuran format buku. Nah, ukuran format buku yang digunakan dalam buku teks ini menggunakan font yang standar, menggunakan ukuran format bagian isi berkisar antara 12 sampai 14 pts dengan font Times New Roman, dan judul buku menggunakan ukuran 28 pts untuk Times New Roman, yaitu desain bagian kulit. Setelah dianalisis, ternyata buku ini mempunyai desain yang menarik. Mengapa dibilang menarik? Karena
Pada bagian sampul depan itu mempunyai gambar bendera merah putih yang menandakan bahwa itu bendera kebanggaan negara kita, negara Indonesia. Ada juga terdapat buku yang sedang terbuka dengan kombinasi warna putih dan coklat. Kemudian warna sampul buku tersebut dominan warna hijau tua dan hijau muda. Kemudian terdapat warna biru yang terletak pada tulisan SMP atau MTS kelas 8. Yang keempat, desain bagian isi. Setelah dianalisis, ternyata desain bagian isi buku ini mudah dipahami oleh siswa. Nah, font yang digunakan itu mudah dibaca oleh pembaca. Warna font yang digunakan mayoritas warna hitam. Nah, sedangkan untuk font yang digunakan warna hijau itu digunakan pada setiap awal bab dan juga tugas individu. Sementara warna font yang warna biru itu diletakkan di bagian kegiatan siswa. Yang kelima yaitu kualitas kertas. Nah, kualitas yang digunakan dalam buku Bahasa Indonesia SMP atau MTS ini, kelas 8 ini, cukup baik karena menggunakan kertas yang tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Kertas yang digunakan yaitu HPS 70. Kemudian yang keenam yaitu kualitas cetakan. Nah, buku Bahasa Indonesia ini mempunyai kualitas cetakan yang baik karena tidak terdapat tulisan atau gambar yang buram di dalam buku tersebut. Yang terakhir itu adanya kualitas jilitan. Setelah dianalisis, buku teks Bahasa Indonesia tingkat SMP MTS kelas 8 ini mempunyai kualitas jilitan yang baik karena menggunakan jilitan perfect bind. Yang terakhir itu hasil analisis data. Saya menggunakan Google Form dengan cara membagikan kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Rantau Panjang dengan melampirkan beberapa pertanyaan. Pengumpulan data didapat persentase dari setiap soal tersebut. Soal pertama mendapatkan persentase 100% untuk setuju dan 0% untuk tidak setuju. Soal kedua yaitu mendapatkan persentase 100% untuk setuju sedangkan 0% untuk tidak setuju. Soal nomor 3 mendapatkan persentase 81,8% untuk setuju dan 18,2% untuk tidak setuju. Kemudian pada nomor 4 itu mendapatkan nilai 81,8% setuju, sementara 18,2% tidak setuju. Dan soal yang nomor 5 mendapatkan persentase 100% setuju dan 0% tidak setuju. Setelah saya analisis buku ini, saya dapat menyimpulkan baik dari segi isi, buku teks berjudul Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8 karangan Endang Kosasi memiliki persentase kelayakan yang sangat baik, baik dari kelayakan penyajian maupun dari kelayakan kegrafikan. Nah, penggunaan buku ini bisa dikatakan sudah tepat, meskipun ada beberapa aspek yang menjadi kekurangan dalam buku teks ini. Namun, secara keseluruhan, buku ini bisa dikatakan sangat baik, terutama sebagai bahan acuan dalam pembelajaran siswa-siswi kelas 8 SMP atau MTS. Nah, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.